Pak, rencananya gimana nih? Saya udah kebelet banget nih punya istri. Anak bapak kan udah cantik, berwibawa, dan pintar gitu loh. Dan aku mau secepatnya, uang kan udah di tangan bapak. Aman kan, Pak? Mana aja itu si Gisel kan udah mau di tahap yang mau kayak daftar jadi perusahaan kamu. Dia pasti suka tuh sama kamu. Nanti kami panggil ya orangnya. Aku udah dipanggil tadi. Nanti dia bakalan ada kok. Uangnya kan udah diterima. Pasti itunya. Jangan khawatir, Kenzo. Dia bakalan nikah sama kamu. Ini bakalan aku cepatin. Biar bagus kamu nikahnya. Uang kan udah kami terima. Hahaha. Ke papa kali. Dan anak aku ini udah berwibawa, cantik lagi, cocok buat kamu yang CEO. Hahaha. Ini dia. Banget papa manggil Gisel. Mau ngapain, Pak? Papa cuma mau bilang, kamu papa jodohkan dengan om-om ini. Gisel gak mau, Pak. Gisel bakalan tuntut ini. Gak boleh dipaksain. Nikahan bukan mainan, Pak. Gisel gak mau. Kenapa harus Gisel? Kakak kan ada. Najis, Pak. Nikah sama orang tua kayak gini. Iya sih uangnya banyak. Tapi Gisel juga punya otak. Mau nikah sama orang tua. Papa yang gak ada otak. Dengerin dulu, nak. Nak, jangan main keluar aja. Jangan main tuntut-tuntut, nak. Kalau gak mau dengar penjelasan papa, mending Gisel keluar dari rumah ini yang pajam teraka. Dan cariin Gisel. Kalau Gisel mau pulang, Gisel pulang. Kalau enggak. Gisel bakalan cari laki-laki yang lebih dari itu. Dikira gue gak ada uang apa ya? Mau jual-jual gue. Kayak gak ada otak, anjir. Gue ini masih ada. Gue dia anak dia. Kok dia kayak gitu sih? Mana sih dia gak aktif lagi? Gue sendirian di klub ini. Tiba-tiba kalau ada orang yang mau godain aku gimana? Ih, si Gea ini udah ditelepon banget, anjing. Gue dijodoh-jodohin. Mending gue ke klub, lebih enak, nyaman daripada gue kayak gitu. Ya gini loh, kalau orang kaya ya dijodohin sama orang yang bener-bener lebih kaya dari kita. Kita nggak mau, tapi masih juga dipaksa. Aku bakalan cari cewek yang bakalan kayak, ya nggak kayak dia lah. Sepi banget, elah. Gak ada apa teman-teman gue. Inilah kalau bukan hari yang spesial pasti kayak gini. Huh. Dah, mendingan gue ngopi, anjing. Tapi mau ngopi sama siapa? Teman-teman aku udah di luar negeri semua. Ada cewek tuh. Kenalan Sabi kali ya. Cuma mau ngingetin ya, di sini tuh cewek nggak boleh sendirian. Kamu nggak tahu ya, di sini orangnya gendut semua. Sadar dikit, di sini tuh tempat klub, bukan sembarangan. Kan di sini tuh bukan pasar malam. Bukan seenaknya lo duduk-duduk kayak gini. Lo tuh cewek, gak baik malam-malam. Baik kalau malam keluyuran. Lo kira gue cewek apaan, kocak? Gue melarikan diri sih sebenarnya. Lo jangan bilang sama siapa ya. Gue lari soalnya gue diperjodohkan sama kakek-kakek kayak gitu. Gue tahu sih dia kaya, tapi gue gak mau, bocil. Lo kira secantik gue ini nikah sama om-om gitu mau? Papa gue satu, demi jabatan dia yang paling tinggi, dia pengen sekali anaknya ini jadi korbannya. Guys, pujir. Ternyata masalah kita sama. Aku juga lari kok dari rumah. Tapi gue nggak nekat sih sebenarnya. Gue cuma lari dari dia. Najis banget gue nikah sama nenek kayak gitu. Wah, mending dia nikah sama yang dijauhin sama kau. Yaudah deh. Oke guys, aku baru datang. Soalnya tadi tuh macet. Ih, kamu jangan ngambek dong, Gisel. Sorry ya, aku tadi cuman kayak dandan sedikit. Ih, siapa lu deh? Cowok lu ya? Cici, udah ada cowok aja nih. Perasaan lu dijodohin lah sama si tua itu. Iya anjir, gue dijodohin, kocak. Sebenarnya sih gue nggak mau. Ini gue lari sih dari rumah. Karena ya lu pikir aja si tua itu mau nikah sama gue yang spek bidadari ini. Not my style, bukan tipe aku. Papa gue satu, demi jabatan dia paling tinggi, dia rela ngejual anaknya. Nggak ada otak, jir. Gue gak tahu sih sekarang mau pulang kemana, ini kemana. Tapi nggak apa-apa lah. Pusing. Lu pada ngomong aja di sini, gue mau pulang, gue mau selesai masalah gue.
gak bisa kalau lari, cuman nanti gue dikejar, disangka buruan. Yaudah dah, bye. Kalian kan ada mobil, makanya gue nggak nawarin. Hahaha. Ya udah yuk Gea, kita langsung aja. Gue bosen di sini nunggu lo bicara sama dia, ceritain apa yang gue alamin hari ini. Ya hari ini tuh bener-bener kayak gimana gitu. Pasti papa apa sih ngeblok kartu aku. Ya gimana gue mau pesan apartemen? Ya gue nggak tahu lagi nih tujuan gue kemana. Kalau gue pulang pasti gue dijodohin ke rumah lo ya. Beberapa hari doang sih sampai masalah aku selesai. Abis itu aku bakalan beli rumah kok. Tunggu aja masalah ini selesai. Gue nggak tahu kalau nggak serumah sama lo, gue sama siapa lagi. Lo yang selalu ada buat gue, Gea. Please kali ini aja, Gea. Please banget. Bokap sama nyokap lo kan nggak di sini. Terus banget ya, Gea. Gue nggak ada tempat tinggal nih. Ya nggak apa-apa pasti. Ayo aja di rumah aku. Nggak ada orang kok. Itu udah rumah aku. Rumah aku semua aku sekarang udah beda. Yo bestie sama aku aja, nggak apa-apa, kita selesaiin masalah ini bareng-bareng. Mungkin kok kamu bakal dapet pengganti dari orang tua kayak gitu. Ayolah kita pulang, ngapain kita di klub malam-malam, udah jam 11 loh ini. Besok aku bakal masak kamu ramen deh. Perjodohan bukan salah satu jalan buat kita yang mau cepat. Perjodohan terpaksa juga bukan jalan untuk menikah secara paksa. Di dalam undang-undang tidak boleh nikah secara paksa. Dunia ini adil sebenarnya, tapi kita yang caranya berbeda. Kah kalau cuman buat enak-enak, banyak uang, banyak anak, tidak sebahagia itu. Uang, makanan sehari-hari, ini, itu, listrik, harus dibayarkan. Jadi nikah bukan solusi buat kita yang jomblo untuk hidup enak. Apalagi naik jabatan. Di pertengahan episode ada nanti Giselle dan Rian itu bakalan nikah. Hanya Giselle dia nggak setuju, tapi ini adalah perbuatan Giselle. Dia tidak mau menikah dengan tua bangka atau tua kaya raya itu. Makanya dia putusin buat nikah sama siapa sih namanya, Rian. Mereka hidup di desa bahagia, sederhana, jual apa yang ada yang mereka miliki yang mewah. Masuk baju, motor, mobil segala macam. Beberapa bulan Giselle pun hamil. Dia menghamil anak si Rian. Apanya nggak setuju, dia hamilin zuriatnya Rian. Ini udah keputusan. Gimana ini Pak? Udah dari kemarin saya tunggu-tunggu. Acaranya besok, tahu nggak sih? Kalau nggak seperti ini, aku batalkan nikahnya. Uang balikan dan jabatan kamu saya jadikan ke anak bos saya saja. Dan satu lagi, kamu masuk penjara. Kamu tidak menepati janji dan ngambil uang 5 triliun aku balikan. Kalau tidak, mampus kau. Udah masuk penjara, naik hilang jabatan. Kasih kami waktu, Pak. Bakalan cari Giselle kok abis ini. Oke? Please, jangan masukin kami ke penjara, please. Please banget, Pak. Ma, Papa nggak mau masuk penjara, Ma. Kita udah rencana dari awal. Mana ini, Pak? Tolonglah, Pak. Kasih kami waktu. Acara nikahnya kami bantu cari Giselle-nya. Iya Pak, kami bakalan cari Pak. Kasihlah kami kesempatan Pak, kami bakalan cari dalam satu malam. Giselle gak jauh-jauh dari temannya, pasti dia tiba sih. Kasih kami kesempatan Pak, jangan masukin kami ke penjara Pak. Tolonglah Pak, jangan kayak gini Pak. Udah sepakat kan kemarin, jangan kayak gini. Kenapa Pak gak mau ngikutin sepakat kami? Please Pak. Kalian sama saja semuanya. Tidak ada yang satupun yang menghiraukan apapun. Pak, tunggu Pak, Pak, tunggu Pak. Enak kali masakan si Gea ini baunya. Pasti rasanya nih enak banget. Rajin juga Gea, pagi-pagi udah masak buat bestie yang tersayang dia ini. Haha. Gue masak, molor dulu gak sih? Haha. Hari ini gue misi apa yang harus gue kerjain? Gak tau lah aku mau kemana-mana. Sumpah enak banget kocak loh. Kayak ayam goreng pakai rice gitu, enak banget ini. Wah, ini makanan kesukaanku. Pasti Gea bikin masakan kesukaan aku. Hai Besti, udah bangun ya? Aku masakan kesukaan kamu nih. Hari ini rencana mau kemana? Baju kamu udah aku siapin juga. Aku tadi udah siapin tuh baju daster kamu di atas. Tinggal pakai aja kayak aku gini, tapi lebih panjang gitu loh. Tahu kalau kamu tuh nggak jarang pakai rok. Cuman ada baju daster, baju itu, ya baju mewah-mewahnya.
Hai juga Besti, pagi banget anjir lo masak. Pasti lo ada maunya kan sama gue. Baju daster, kira-kira cocok nggak ya gue pakai baju daster? Pasti cocok lah ya. Ya udah nih, gue lapar pagi-pagi gini. Sumpah enak banget deh kayaknya masakan kamu. Di aku gitu lah, bener-bener masaknya itu enak. Kalau aku mau masak, dunia kiamat dulu baru masak. Enak banget, bejir lah, sumpah. Ini tuh ayam chicken yang bener-bener enak banget. Gue biasanya makan steak anjir, bosen. Enak banget makan ayam goreng. Sumpah ya, lo tuh kalau pakai baju dasar kayak gini tuh kayak cewek-cewek kekinian anjir. Lo udah cantik, bodinya bagus, pokoknya lo bagus banget sih jadi model. Sayangnya lo malah jadi CEO, emang tolol nih anak. Gak apa-apa sih lo jadi CEO, banyak teman gue jadi CEO. Banyak nonton Dracin ini makanya kayak gini. Rasanya gue kayak model, perasaan enggak deh. Gue kan mau nerusin papa gue sih sebenarnya, tapi si tua bangka ini kayak ya mau kejual aku, ya aku bakalan usaha sendiri. Padahal enak banget dah. Aduh pusing.